warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Desi Ratnasari Ilham, Hadir Ibu. kalian amati pada gambar ini terdapat makhluk apa saja? Ada monyet Ibu. Ada apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Bunga. Gambar ini kalian menemukan perbedaan atau tidak? Temukan Ibu. Pada gambar ini terdapat perbedaannya terletak di mana? Warna Ibu. Terus apa lagi? Bentuk tubuh. Kemudian tempat hidup. Iya, betul sekali. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah keanekaragaman hayati. Ya. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan dari materi hari ini. Yang pertama, yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem dengan benar. Mengidentifikasi artinya mencari tahu tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Tujuan yang kedua adalah melalui telaah pustaka, siswa mampu menganalisis objek nyata atau gambar dari keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem dengan benar. Nah, materi pada hari ini yaitu keanekaragaman hayati. Anak-anak ada yang tahu definisi dari keanekaragaman hayati? Tahu Ibu. Perbedaan jenis. Iya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menentukan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu tempat. Anak-anak, jika kalian berada di dalam suatu tempat, apakah kalian menjumpai makhluk hidup? Iya Ibu. Seperti apa makhluk hidup tersebut? Burung. Kambing. Ya, Bunga. iya betul sekali. Sehingga dikatakan keanekaragaman hayati itu perbedaan variasi, bentuk, penampilan, dan sifat yang dimiliki pada makhluk hidup tersebut. Anak ada yang tahu keanekaragaman hayati terbagi atas berapa? 3 Ibu. Yang pertama, Keanekaragaman tingkat gen. yang kedua, Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. yang ketiga, Keanekaragaman ekosistem. iya, keanekaragaman hayati terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Ya, kita masuk yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen. Ada yang tahu definisinya? Tidak tahu Ibu. Iya, Ibu akan jelaskan keanekaragaman tingkat gen. Gen atau plasma nutfah adalah substansi kimia yang menentukan penurunan sifat yang terdapat di dalam kromosom. Jadi setiap individu
yang mempunyai kromosom membawa sifat atau penurunan yang terdapat di dalam inti sel. Anak-anak, ada yang tahu definisi dari inti sel? Ada yang tahu? Nah, Ibu akan menjelaskan. Inti sel disebut juga nukleus, adalah bagian dari sel yang menampung materi genetik seperti DNA dan RNA. Satu spesies itu pasti memiliki bentuk ukuran tubuh yang berbeda. Contohnya seperti anak kembar, mereka itu sama-sama mirip tetapi mereka memiliki sifat yang berbeda. Jadi keanekaragaman gen adalah perbedaan atau variasi yang ditemukan pada makhluk hidup dalam satu spesies. Contohnya pada bunga mawar. Bunga mawar itu ada yang putih, pink, biru, dan lain-lain. Yang membedakan antara bunga mawar tersebut adalah terdapat pada segi warnanya, tetapi mereka satu spesies. Contoh yang kedua pada manusia. Contoh pada manusia terdapat bentuk variasi, yaitu pada mata, hidung, bentuk rambut, golongan darah, dan warna kulit. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terdapat perbedaan. Ada yang berkulit gelap dan berkulit terang. Ada yang bergolongan darah A, B, AB, dan O. Pada bentuk rambut ada yang berambut keriting dan berambut lurus. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Anak-anak, ada yang tahu definisi dari keanekaragaman tingkat spesies atau jenis? Atau spesies itu contohnya seperti apa? Tidak tahu, Ibu. Spesies itu contohnya seperti mangga. Mangga itu ada yang mangga harum manis, mangga apel. Mereka itu satu genetik. Di sini Ibu akan menjelaskan keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis adalah variasi yang ditemukan pada komunitas atau kelompok antar spesies yang hidup dalam suatu tempat. Anak-anak, di dalam suatu lingkungan kalian menjumpai makhluk apa saja? Di dalam suatu lingkungan kalian menjumpai makhluk hidup apa saja? Burung, Apalagi? kambing, Ya, apalagi? sapi, Mereka itu satu spesies atau berbeda spesies? Iya, betul. Mereka berbeda spesies yang hidup dalam satu lingkungan atau dalam satu komunitas. Si antar spesies misalnya dalam satu genus, famili, dan tingkat taksonominya lebih tinggi, lebih mudah diamati daripada dalam makhluk hidup satu spesies. Keanekaragaman antar spesies yaitu tingkat keanekaragaman dalam satu genus Panthera, yaitu harimau. Harimau. Ada yang tahu nama Latin dari harimau? tidak tahu, Ibu. Nama Latin dari harimau adalah Panthera tigris. Dan macan tutul. Ada yang tahu nama Latin dari macan tutul? Tidak tahu, Ibu. Nama Latin dari macan tutul adalah Panthera pardus.
kedua, hewan tersebut berbeda spesies. Anak-anak, kenapa dikatakan hewan tersebut berbeda spesies? Perbedaannya terletak di mana? Tidak tahu Ibu. Perbedaannya terletak pada bentuk, ukuran tubuh, bentuk bulu, dan tipe loreng pada lingkungan hidup yang berbeda. Tadi contoh yang pertama, sekarang kita masuk ke contoh kedua dari variasi antar spesies, yaitu keanekaragaman tingkat spesies dalam satu famili kacang-kacangan, yaitu kacang hijau, kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah. Dari keempat kacang-kacangan tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan terletak pada bentuk, ukuran buah, bentuk, warna pada biji, dan tempat hidupnya berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan. Pada dasarnya terdapat pada bunga dan daun. Sekarang kita masuk yang terakhir atau yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Anak-anak, ada yang bisa mendefinisikan tentang ekosistem? Ada yang bisa? Tidak bisa Ibu. Ibu akan menjelaskan ekosistem atau dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Suatu lingkungan tersebut tidak dihuni oleh satu jenis makhluk hidup saja, tetapi dihuni oleh berbagai makhluk hidup yang berlainan jenis. Akibatnya, dalam satu lingkungan terdapat berbeda-beda spesies atau jenis, sehingga mereka dapat hidup berdampingan. Nah, di dalam ekosistem, komponen abiotik dapat berinteraksi dengan komponen biotik lainnya dan juga dengan abiotik agar dapat bertahan hidup. So, anak-anak, ada yang tahu arti dari komponen biotik? Hidup. Kalau dari komponen abiotik, Tak hidup. contoh, ada yang bisa memberikan contoh komponen biotik dan abiotik? Tidak tahu Ibu. Contoh dari komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Contoh komponen abiotik seperti air, udara, suhu, kelembapan, nah, mereka saling berinteraksi yang dinamakan dengan saling membutuhkan. Misalnya manusia membutuhkan air dan tumbuhan. Begitu juga tumbuhan membutuhkan air, udara, dan kelembapan.
Hewan juga membutuhkan udara, suhu, kelembapan, dan air. Ada yang tahu contoh dari ekosistem? Tidak tahu Ibu. Contoh dari ekosistem adalah hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, ekosistem air tawar, ekosistem rawa, jadi keanekaragaman tingkat ekosistem adalah segala perbedaan yang terdapat antar ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini dapat terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Mereka itu hidup bergantungan, mereka tidak melepas satu sama lain. Nah, anak-anak, ada yang bisa kasih contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Ada yang bisa? Tidak Ibu. Contohnya pada pohon kelapa. Pohon kelapa dapat tumbuh di daerah pantai. Pada pohon aren dapat tumbuh di daerah pegunungan. Sedangkan pada pohon palem dan pinang dapat tumbuh dengan baik di dataran yang rendah. Nah, anak-anak, dari penyampaian Ibu yang pertama mulai dari tingkat keanekaragaman gen, yang kedua tingkat keanekaragaman spesies atau jenis, yang ketiga tingkat keanekaragaman ekosistem. Ada yang bisa buat kesimpulan antara tiga tingkatan tersebut? Ada Ibu. Ya, Ibu persilakan. Ya. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antara banyak populasi. Variasi gen terjadi akibat mutasi dan reproduksi seksual. Nah, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi antar spesies di dalam ekosistem. Variasi antar spesies misalnya dalam satu genus, famili, atau tingkat taksonomi. Lebih tinggi lainnya lebih mudah diamati daripada variasi dalam satu spesies. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan variasi beragam ekosistem di latisi biosfer. Variasi tersebut terjadi karena komponen biotik atau makhluk hidup dan kondisi abiotik atau benda mati. Setiap ekosistem berbeda. Nah, itu yang dapat saya simpulkan. Ya, terima kasih kepada Desi yang sudah membuat kesimpulannya. Ibu mau tanya, dari materi pertama sampai akhir tadi semuanya sudah paham? Paham Ibu. Kalau sudah paham, Ibu kasih tugas. Iya Ibu. Tugas ini buat di rumah, nanti dikumpulkan pada minggu depan. Wih. Jadi Demikian penyampaian materi Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.